Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Di mana di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Rina Delvita MSI. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang berkaitan tentang materi darah. Yang pertama yaitu, jelaskanlah proses pertukaran gas di dalam darah dan apa saja Asmaul Husna yang terdapat pada proses tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pertukaran gas di dalam darah itu juga berhubungan tentang proses pernafasan inspirasi, di mana proses ini merupakan proses pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, di mana setelah sel darah merah mengikat oksigen akan membentuk oksihemoglobin, di mana ketika dari O2 atau oksigen di sini masuk ke jaringan tubuh, di mana di sini dia terjadi proses difusi. Ketika di sini antara dari si oksigen dan karbon dioksida dia memiliki suatu perbedaan konsentrasi yang berada di dalam darah. Di mana di sini pada CO2, bahwa CO2 tersebut dia sebagian ada yang diteruskan ke plasma darah, dan juga di sini dia bereaksi dengan air akan membentuk dari karbonat. Dan di sini CO2 juga akan bereaksi, akan diikat oleh hemoglobin membentuk dari karboksihemoglobin. Dan sebagian dari CO2 tadi yang diteruskan ke plasma darah yang bereaksi dengan air yang membentuk karbonat tadi, di mana karbonat ini akan dipecah menjadi hidrogen dan juga ion bikarbonat, di mana ion bikarbonat di sini berfungsi pada proses untuk mengeluarkan CO2, di mana pada jaringan pada darah di sini ion bikarbonat 10% dia tetap berada di dalam darah, di mana fungsi dari ion bikarbonat yaitu untuk mempertahankan dari pH darah di dalam tubuh kita. Dan apa saja sih Asmaul Husna yang terdapat pada proses pertukaran gas di dalam darah tersebut? Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa Asmaul Husna yang terdapat pada proses tersebut, yang pertama yaitu ada Al-Hakam, yang artinya menetapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa contohnya saja ketika CO2 tersebut, dia di sini CO2 ada yang di sini diikat oleh hemoglobin yang akan membentuk karboksihemoglobin, dan di sini ada CO2 yang sebagiannya tadi di sini akan diteruskan ke plasma darah dan juga di sini dia bereaksi dengan air yang akan membentuk dari karbonat, di mana seperti yang kita ketahui di sini nanti ion karbonat yang akan dipecah lagi dan akan menghasilkan hidrogen dan juga ion bikarbonat, di mana ion bikarbonat ini akan 10%-nya di dalam tubuh di sini akan dipertahankan untuk mempertahankan dari pH darah di dalam tubuh, dan disitulah Allah menetapkan dari proses tersebut bahwa tidak seluruh dari CO2, tapi di sini nanti sebagian dari CO2 yang menghasilkan dari ion bikarbonat, di sini nanti ditetapkan di dalam tubuh 10% yang fungsinya untuk mempertahankan dari pH darah. Dan kedua yang seperti kita ketahui bahwa ada Asmaul Husna dari Allah, yaitu dari Al-Muhaimin yang artinya memelihara. Seperti yang kita ketahui, Allah di sini memelihara dari proses pertukaran gas di dalam darah pada setiap makhluknya. Allah tidak memberatkan dan tidak menumpang tindihkan dari proses tersebut, sehingga di sini Allah selalu mempermudah, memberi kemudahan untuk makhluknya terhadap proses pertukaran gas tersebut. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya itu, jelaskanlah proses pembekuan darah dan apa sih Asmaul Husna yang terdapat pada proses tersebut. Seperti yang kita ketahui, ketika terjadi suatu proses pembekuan darah, awalnya di sini terjadinya suatu luka,
luka terhadap jaringan atau juga terjadi suatu kerusakan pada sel. Dimana di sini dia trombosit itu akan pecah lalu mengeluarkan dari trombokinase. Di sini terdapat dua jalur, jalur intrinsik dan juga jalur intrinsik. Di mana hasil dari kedua jalur tersebut menghasilkan deformasi faktor 10. Di mana di sini dia terjadi suatu reaksi tunggal pada jalur intrinsik. Di sini terdapat 4 perbedaan dan terdapat satu dari faktor tersebut yang aktif. Dan hasil akhir dari dua jalur tersebut yaitu berupa suatu enzim, di mana disebut oleh aktivator dari protombin, di mana tindakan yang terjadi di suatu globulin itu disebut dengan protombin. Lalu protombin tersebut dia akan mengkonversi ke enzim trombin, di mana trombin akan mengubah fibrinogen protein plasma ke benang halus dari fibrin yang tidak larut, di mana fibrin tersebut dia akan membentuk suatu jaringan-jaringan di lokasi luka tersebut. Dan di sini nanti pada sel darah atau trombosit yang pecah tadi dia akan terjerat pada fibrin tersebut, sehingga di sini akan membentuk suatu gumpalan dan luka tersebut akan menjadi tertutup. Dan apa sih Asmaul Husna yang terdapat pada proses tersebut? Di sini ada beberapa Asmaul Husna yang dapat kita pelajari dari proses tersebut. Yang pertama yaitu asyifa, artinya mengobati. Dimana seperti yang kita ketahui, pada saat proses pembekuan darah, awalnya yang terjadi suatu luka dan luka tersebut dia akan tertutup, dan di sini luka tersebut mengalami suatu proses penutupan luka, di mana di sini Allah memiliki suatu kekuasaan bahwa luka yang awalnya terjadi luka di sini dia akan diobati melalui suatu proses bahwa di sini benang fibrin tersebut akan membentuk suatu jaringan hingga luka tersebut menjadi tertutup. Dan itulah Allah memiliki suatu Asmaul Husna yaitu asyifa pada proses tersebut. Yang kedua yaitu ada al-muhaimah yang artinya yaitu memelihara, di mana ketika terjadi suatu proses luka, bahwa di sini luka itu akan mengalir darah. Ketika mengalir darah di sini betapa sayangnya Allah sehingga Allah memelihara kita, di mana nanti luka tersebut dengan adanya proses pembekuan darah sehingga darah tersebut tidak akan banyak keluar, hingga di sini luka tersebut akan cepat membeku sehingga tidak banyaknya darah yang akan keluar pada terjadinya luka tersebut. Baiklah, demikianlah penyampaian dari dua pertanyaan mengenai materi fisiologi hewan. Di sini bila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya kepada diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada Ibu, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.